masih terkait makin panasnya juga polemik Paula dan Baim, seperti apa sih melihatnya nih dari putusan cerai sampai hari ini tim Paula mengajukan banding atas hasil sidangnya gimana Pak? Baik, terkait kasus perceraian antara Baim Wong dengan Paula, yang kemudian hasil putusannya adalah dinyatakan bahwa penyebab perceraian tersebut, salah satu disebut itu Paula sebagai istri durhaka. Kemudian ada juga dugaan perselingkuhan antara si Paula dengan laki-laki yang lain. Lalu kemudian juga yang sangat sayangkan juga di situ juga ada yang dinamakan, yang sempat beredar bahwa Paula mengidap satu penyakit yang cukup serius, artinya penyakit yang tertular. Nah, yang pada akhirnya pihak kuasa hukum daripada Paula akhirnya mereka mengajukan banding terkait putusan daripada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut saya ini sangat tepat yang dilakukan oleh pihak daripada Paula, karena apalagi bicara soal salah satu di situ adalah kan penyebab perceraian itu atau syarat perceraian itu salah satu adalah perzinahan atau perselingkuhan. Nah, bicara soal perselingkuhan atau perzinahan harus dibuktikan, terutama syarat unsurnya, unsur dibuktikan bahwa adanya hubungan layaknya suami istri antara si perempuan dan si laki-laki. Nah, itu harus dibuktikan. Kalau memang itu ada hubungan katakanlah layaknya suami istri, maka itu baru dinyatakan masuk dalam unsur pidana, unsur delik, yaitu perzinahan, dan itu masuk dalam pasal 284. Nah, kalau tidak terbukti secara terang menerang, maka itu belum bisa dinyatakan bahwa itu adalah dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, saya pikir ini memang hal yang sangat tepat pihak kuasa hukum dari Paula melakukan banding terkait adanya putusan dari Pengadilan Agama tersebut. Demikian. Oke, menariknya adalah isu dugaan perselingkuhan ini. Apakah bisa, kan selama ini mungkin yang kita tahu kan beredar percakapan antara Baim dan Paula ini, videonya rekaman suaranya bocor terkait adanya kedekatan Paula dengan sosok NS ini, itu bisa termasuk bukti juga kuat nggak sih Bang? Akhirnya mungkin pengadilan ya putuskan adanya isu perselingkuhan. Baik, bicara soal adanya rekaman antara rekaman suara antara Baim Wong dan Paula, yang di situ ada percakapan bahwa Baim Wong menduga bahwa Paula melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan memang ada chat-chat yang dibacakan oleh Baim ya di dalam, misalkan di WA-nya daripada Paula. Kalau hanya sekedar chat-chat mesra ataupun chatting-chatting apapun itu, selama tidak terbukti adanya hubungan layaknya suami istri antara si Paula ini dengan laki-laki lain, maka itu belum bisa dikategorikan perzinahan atau perselingkuhan. Tidak bisa. Kan begitu. Nah, kalau memang ada putusan ini dalam Pengadilan Agama, ada putusan perceraian, tentunya mungkin ada syarat-syarat yang lain yang tentunya diatur dalam kompilasi hukum Islam. Tapi kalau bicara perselingkuhan, jelas di situ harus ada syarat utama, yaitu telah melakukan layaknya hubungan suami istri. Itu harus jelas, harus terang. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Demikian. Oke, Bang, apakah langkah Paula untuk mengajukan banding ini akankah mulus, karena mengingat tim Paula kan tidak terima atas tuduhan-tuduhan di draft hasil putusan cerai ini, gimana nih Bang melihatnya Bang? Tentunya terkait upaya banding dari pihak Paula ini memang akan diuji nanti di banding nanti, apakah memang putusan tersebut betul-betul sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, itu bisa dianulir. Makanya sekali lagi, mungkin yang mereka keberatan di sini terkait dugaan perselingkuhan, termasuk juga yang disebut memang ada istri durhaka. Itu yang mereka keberatan. Nah, saya mau masuk dalam poin tadi. Bicara perselingkuhan berarti bicara adalah adanya perzinahan. Jadi buktinya harus jelas, harus terang, karena ada asas dalam hukum kita yang menyatakan bahwa
bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Harus terang menyerang bukti tersebut. Baru itu dinyatakan adanya dugaan perselingkuhan atau perzinahan. Walaupun adanya bukti chat mesra. Kalau hanya chat mesra itu belum masuk dalam kategori unsur delik atau unsur pidana terkait perselingkuhan atau perzinahan. Nggak bisa unsur itu. Hanya chat mesra saja itu nggak bisa. Demikian. Berarti memang harus ada bukti otentik yang memang mengarah ke hubungan. Harus ada bukti atau ada pengakuan dari Paula sendiri atau pengakuan dari si laki-laki bahwa mereka memang telah melakukan hubungan layak suami istri. Itu masih dijadikan bukti dan itu pun harus dikuatkan dengan bukti lain lagi gitu loh. Oke, berarti memang sosok NS ini harus muncul ya bang untuk mendobrak ke ya kemungkinan isu adanya perselingkuhan atau seperti apa bang? Harusnya pihak NS ini harus membantah ini kalau memang betul-betul ya, betul-betul mereka memang tidak ada hubungan layak suami istri atau telah perselingkuhan. Karena bicara perselingkuhan berarti bicara perzinahan. Harusnya memang NS harus muncul kemudian membantah semua itu. Kalau memang itu benar. Kalau memang itu benar. Kalau memang benar mereka melakukan itu, ya pasti pihak NS juga apakah dia berani menyatakan itu. Kan begitu. Kalaupun tidak, ya dia harus sampaikan secara terbuka bahwa mereka tidak melakukan perselingkuhan atau hubungan perzinahan. Demikian. Berarti kuncinya sosok NS ini harus muncul. Menurut saya NS harus muncul. Tetapi kalau bicara soal chat-chat itu memang juga secara etika moral juga nggak bisa. Namanya istri orang, kemudian chat dengan laki-laki lain. Tentunya siapapun suami pasti dia terima. Tapi kalau ini kita bicara artinya hal-hal yang tidak pantas, tidak layak untuk mereka lakukan. Tapi kalau bicara soal perselingkuhan berarti harus ada perzinahan di situ. Harus ada hubungan layaknya suami istri. Kira-kira begitu. Oke, maksudnya kan selama ini kan kita berfokus bahwa polemik ini kan hanya ke Paula dan Mbak Paula dan Mbak bahwa kan memang ada sosok yang menjadi kunci juga kan, sosok orang ketiga ini yang belum muncul artinya di tengah pusaran perceraian Paula ini. Ini ada apa sih bang mungkinnya? Apakah memang sosok NS ini memang sengaja untuk tidak dimunculkan atau mungkin lagi-lagi ketidakberanian NS untuk muncul untuk mengungkap fakta yang sebenarnya bagaimana bang? Baik. Terkait NS tidak muncul di publik, di media, kami tidak tahu. Itu memang hak daripada setiap orang. Cuman memang kalau memang ini sudah santer di berita ini bahwa memang ada pihak orang ketiga yang dalam NS, harusnya NS ini harus tampil, dia harus membantah. Gentleman dong. Kalau memang dia tidak sama sekali melakukan pelanggaran itu perselingkuhan atau perzinahan. Kalau tidak, dia sampaikan. Karena ini kan memang jadi tanda tanya besar. Ada apa? Ada apa dengan NS? Kenapa NS tidak muncul di publik untuk membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya? Demikian. Oke. Ada juga yang mereka mungkin yang tadi ada adanya mungkin saksi bang. Kalau saksi ini juga bisa memperkuat nggak sih bang? Mungkin ada saksi mata yang melihat Paula bersama NS di dalam kamar. Apakah itu juga bisa memperkuat dugaan isu perselingkuhan ataupun perzinahan atau gimana sih bang? Artinya kan mungkin ada pengakuan dari ART yang melihat langsung kejadian. Bicara ada saksi ART melihat bahwa Paula bersama laki-laki ada di dalam kamar, oke-oke saja. Tapi kan bukan berarti mereka di dalam kamar kemudian mereka melakukan hubungan layak suami istri. Kalau memang ada itu dan memang itu disaksikan, dilihat langsung oleh saksi yang namanya ART, ya tentu ini bisa membenarkan peristiwa tadi. Tapi kalau memang mereka cuma di dalam kamar, kemudian tidak ngapa-ngapain hanya ngobrol, tidak bisa disampaikan jadikan itu sebagai hubungan perzinahan, perselingkuhan atau perzinahan. Tidak bisa. Kecuali memang ada saksi yang melihat bahwa mereka betul-betul melakukan itu dan melihat langsung. Ada saksi dan kemudian itu tidak bisa dibantah oleh mereka berdua. Tapi kalau masih bisa dibantah dan memang itu memang bisa juga terjadi, bisa tidak. Mereka berdua yang tahu. Makanya harusnya NS muncul di permukaan kemudian menyampaikan apa adanya, gentleman lah. Demikian. Oke.